Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang definit pada pertidaksamaan. Nah, definit itu bahasa mudahnya ya, adalah artinya itu selalu bersifat atau selalu bernilai. Nah, jadi nanti definit itu biasanya kita akan ketemu pada soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat gitu ya. Nah, jika misalnya perhatikan di sini, jika ada persamaan kuadrat berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c dan dia persamaan kuadrat ini nanti sulit difaktorkan ya, maka kita cek dulu nilai diskriminannya. Nah, rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Kalau kamu lupa, kamu bisa cek video Ibu yang judulnya diskriminan gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah menghitung atau mengecek nilai diskriminannya, kalau kita dapat nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka kita menggunakan rumus ABC untuk mencari faktornya, seperti itu ya. Nah, nanti kalian bisa juga lihat video Ibu yang persamaan kuadrat kalau misalnya lupa rumus ABC. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita mendapatkan nilai diskriminannya kurang dari 0, maka kita harus cek nilai A-nya, di mana A itu adalah koefisien dari X kuadrat ya. Nah, nanti kalau misalnya ya kita dapat hasilnya A-nya atau koefisien X kuadratnya itu lebih dari 0, ya, dan tadi kan diskriminannya kurang dari 0 ya. Artinya ya fungsi kuadrat itu ya berbentuk definit positif ya. Kemudian satunya lagi nih yang di kotak yang kedua, kalau dia A-nya kurang dari 0, artinya fungsi itu definit negatif. Nah ya, untuk lebih memahami tentang definit positif dan negatif, sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, misalnya ya, di contoh ini ya nomor 1, solusi dari pertidaksamaan X kuadrat min 4X tambah 5 kurang dari 0 adalah, nah kita lihat di sini ya, di contoh ini kalau kita lihat, ini kan kalau kita mau faktorin nggak bisa difaktorkan kan, kenapa? Karena kalau misalnya kita mau nyari dua buah angka yang dikali hasilnya 5, terus kalau ditambah hasilnya min 4, kayaknya nggak ada angkanya gitu. Jadi, untuk pertidaksamaan kuadrat ini nggak bisa pakai cara pemfaktoran. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau sulit difaktorkan, kita harus cek nilai diskriminannya. Berarti ini kan kita tahu ya bahwa A-nya itu adalah 1, ya kan? A itu koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, B-nya itu min 4 ya. C itu adalah konstanta, berarti di sini C-nya 5. Nah, kalau udah kita hitung ya rumusnya, diskriminan adalah ya B kuadrat min 4 kali A kali C gitu kan. Nah, pas kita hitung, nanti dapat hasilnya B kuadrat, berarti min 4 dikuadratkan itu kan 16 ya. 16 min 4 dikali 1 dikali 5. Nah, ini nanti kita dapat diskriminannya, hasilnya adalah 16 min 20, berarti dapatnya min 4. Nah, dari sini ya, dari perhitungan ini kita dapat kesimpulan bahwa diskriminannya itu kurang dari 0 ya. Dan kalau kita lihat nilai A-nya itu adalah lebih dari 0. Nah, seperti tadi kita udah tahu nih, kalau A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0, artinya ya, persamaan kuadrat ini atau pertidaksamaan kuadrat ini dia adalah definit positif. Nah, karena dia berbentuk definit positif ya, jadi pokoknya dia hasilnya akan selalu positif tuh ya, dia definit positif ya. Maka kita nggak bisa cari nilai X-nya. Jadi untuk soal ini solusinya atau jawabannya adalah yang D ya, karena kita nggak bisa mencari nilai X-nya ya. Kita cuma tahu bahwa dia selalu bersifat positif gitu. Sedangkan ini kan soalnya kurang dari 0. Nah, kan nggak mungkin. Kalau orang dia bilang definit positif, jadi nggak mungkin dia hasilnya adalah kurang dari 0. Seperti itu. Maka jawabannya himpunannya adalah himpunan kosong. Nah, kita lanjut ya ke contoh yang nomor 2. Nah, jika X pangkat 3 min 4X dikali X kuadrat min 2X tambah 3 lebih besar dari 0. Nah,
Sekarang kelihatannya susah ya, tapi sebenarnya mudah. Nah, ini biar lebih mudah ya, yang depan nih, yang X pangkat 3 min 4X, tuh ya, kita salin dulu soalnya, dikali X kuadrat min 2X ya, ditambah 3 lebih besar dari 0. Nah, kalau kita lihat yang depan ini nih ya, kita faktorkan dulu yang depan, dia kan sama-sama punya X ya, X-nya kita keluarin, berarti kan menjadi X, buka kurung, X kuadrat min 4. Nah, kayak gini, yang depan udah kita faktorin. Nah, yang belakang, kalau dilihat ini kan nggak bisa difaktorin kan, berarti nggak apa-apa, kita simpan aja dulu. Ini berarti kan X kuadrat min 2X ya, ditambah 3 ya, lebih besar dari 0. Nah, yang depan nih, ini kan bisa kita pecah. Dia kan menjadi X ya. Nah, X kuadrat min 4 itu bisa kita faktorkan menjadi X min 2 ya, dikali X plus 2. Nah, ya, X min 2, ya ditulis ulang. X dikali X min 2 dikali X plus 2. Nah, yang belakang, ini karena nggak bisa difaktorkan, maka kita cek dulu nih ya. Untuk yang belakang ini kita cek ya, kita cek dulu dia ini termasuk definite atau bukan. Kita lihat aja, A-nya kan udah positif 1, kita hitung diskriminannya ya. B kuadrat min 4AC, kita hitung ya, B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya itu kan min 2, berarti min 2 kuadrat itu kan sama aja 4. 4 dikurang 4 dikali 1 dikali 3. Nah, ternyata kalau kita hitung ini hasilnya 4 min 12, berarti kan min 8. Nah, berarti kita tahu nih diskriminannya kan sama dengan min 8 ya, atau bisa kita tuliskan diskriminannya ini kan kurang dari 0. Terus nilai A-nya, kita tahu A-nya itu adalah lebih besar dari 0. Nah, ini artinya dia definite positif ya. Kalau A-nya lebih besar dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0, berarti ya untuk pemfaktoran yang belakang dia definite positif. Nah, ya udah, karena dia yang belakang ini definite positif, kita nggak perlu cari nilai X-nya ya. Kita cukup cari X dari yang depan ini aja ya. Maka nanti kita dapat ya dari yang depan ini nih. X yang pertama kita dapat nih yang sendirian nih, berarti kan X-nya sama dengan 0, X1-nya. Nah, terus X yang kedua kita dapat ini berarti X yang kedua adalah 2. Nah, X yang ketiga ini kita peroleh berarti adalah min 2. Kalau udah, sekarang kita masukkan semua angka X-nya ini ke dalam garis bilangan ya. Kita urutkan dari yang kecil. Ini adalah min 2 ya. Ini adalah 0 dan kemudian ini adalah 2. Nah, bulatannya gimana? Nah, selangnya itu nanti kosong semua ya karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, sekarang kita cek daerahnya. Mana daerah positif dan mana daerah negatif. Nah, kalau kita cek, nah misalnya di sini nih, di antara min 2 sama 0 ya, kita mau pilih ya, kita hitung. Kita mau pilih misalnya angkanya min 1 nih, berarti kalau X sama dengan min 1. Nah, kita masukinnya kemana nih? Ke ini nih, ke bentuk pemfaktoran yang terakhir, yaitu X ya dikali X min 2 ya dikali X plus 2 ya kan dikali sama bentuk yang terakhir ini. Nah, bentuk yang terakhir ini kan tadi udah pasti definite, berarti udah pasti dia hasilnya positif. Nah, kita bikin aja nih definite positif. Nah, gitu ya. Kita masukkan nih ke sini nih ke perhitungannya nih ya, kita hitung. Berarti kalau X-nya min 1 hasilnya apa nih? Ini kan berarti min, ya kan? Min 1 berarti min, ya kan? Dikali min, ya kan? Min, dikali min, dikali lagi. Yang ini hasilnya plus. Nah, yang ini hasilnya plus. Berarti nanti hasil akhirnya min kali min plus, plus kali plus kali plus, maka ini hasilnya plus. Maka di sini nih, di antara min 2 sama 0 itu hasilnya pasti positif.
ya. Sekarang kita lakukan hal yang sama buat semuanya nih. Nah, misalnya di antara 0 dan 2, kita pilih X-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan lagi ke sini. Berarti kan kalau ini Ibu langsung ya, kalau X-nya kita ganti, maka ini kan nanti jadi plus ya, terus 1 dikurang 2 nanti jadi min, nah dikali, ini 1 tambah 2 kan jadi plus, nah ini dikali karena definitnya berarti dikali plus lagi. Nah, plus kali min min, min kali plus min, min kali plus min, maka ini hasilnya min. Nah, berarti di sini hasilnya min nih, tuh. Nah, nanti kalau kita cek lagi yang kanan sama yang kiri nih, yang kanan sama yang kiri, itu nih hasilnya negatif, ini hasilnya positif. Nah, jadi ini kita cek aja ya satu-satu. Nah, nanti kalian bisa hitung lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi, balik lagi ke soal. Soalnya itu mintanya apa nih? Ya, lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, berarti dia minta daerah yang positif, ya kan? Nah, kita tandain dia minta daerah yang positif, berarti daerah positif tuh ada di sini nih, ada 2. Nah, ini yang pertama, ya, ini yang kedua. Berarti ya dari gambar ya kita tarik kesimpulannya ya. Di gambar ini adalah min 2 kurang dari X ya, kurang dari 0, satu lagi, atau ya kita peroleh bahwa dia adalah X lebih dari 2. Nah, kita cek jawabannya ada nggak? Oh, ada. Ternyata jawabannya adalah yang C. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang ya, kita lihat contoh berikutnya. Nah, nilai X yang memenuhi X kuadrat min 3X plus 4 per 2X dikali X plus 4 lebih besar dari 0. Nah, kalau kita lihat, yang atas itu kan pasti sulit difaktorkan kan? Nah, berarti ingat yang atas kita cek nilai diskriminannya. Ini kan berarti A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 4. Nah, kita hitung aja diskriminannya. Ya, kan berarti kita hitung yang atas ya, B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Nah, ini kan berarti 9 ya kan, B-nya min 3 kuadrat jadi 9, min 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 4 nih. Ini kan berarti 9 dikurang 16 kan, berarti pasti ini diskriminannya kan kurang dari 0. Terus nilai A-nya 1, berarti kan A-nya lebih dari 0. Nah, ini berarti dia artinya definite positif, ya kan? Nah, karena dia definite positif, berarti apapun nilai X-nya, pokoknya yang di atas nih, pembilangnya hasilnya akan selalu positif, gitu. Ya udah kita biarin aja dia ya. Berarti sekarang kalau kita mau kerjakan ya, maka nanti X kuadrat ya, min 3X ditambah 4 ya, dibagi 2X ya, dikali X plus 4 ya kan. Nah, ini lebih dari 0. Nah, yang atas kan udah pasti definite positif ya. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai X dari yang bawah aja. Yang bawah berarti kan 2X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. Terus satu lagi X plus 4, berarti X-nya sama dengan min 4. Nah, ya udah ini aja yang kita kerjain nih. Berarti kita dapat garis bilangannya angkanya adalah ini min 4, yang satu lagi 0. Nah, sekarang kita cek daerahnya ya. Kita cek, kita misalnya pilih random ya. Di antara kita pilih ya, di antara min 4 sama 0. Misalnya kita masukin X-nya min 1 deh, kita masukin. Nah, kita masukinnya ke soal tadi ya. X kuadrat min 3X ditambah 4 ya, dibagi 2X dikali X tambah 4 gitu ya. Kita masukin nih ke sini, masukin ke soal. Nah, tadi kan yang atas definite positif, artinya apapun X-nya dia pasti positif. Nah, biarin aja. Nah, sekarang yang di bawah berarti yang kita ganti dengan min 1. 2 kali min 1 kan min, ya kan? Dikali min 1 tambah 4 plus. Nah, berarti ini kan jadi plus dibagi min kali plus min. Berarti plus dibagi min, min. Nah, maka yang di tengah sini nih hasilnya min. Nah,
Nanti kalau kita hitung lagi ya, ruas kiri sama ruas kanan ya, kita hitung lagi satu-satu, caranya sama ya. Misalnya kita mau hitung nih yang ruas kanan. Kita cek X-nya misalnya sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke sini. Masukkan ke atas. Tadi kan yang atas pokoknya selalu positif ya, karena definite positif. Tuh. Per 2 kali 1 kan plus ya. Dikali 1 tambah 4 juga plus. Nah, plus kali plus, plus berarti plus dibagi plus, plus. Nah, berarti ini plus. Nanti kalau kita hitung yang kurang dari min 4, misalnya kita ambil X sama dengan min 5, itu juga pasti hasilnya positif. Nah, kalau udah selesai nentuin daerah positif negatifnya, kita lihat lagi nih soalnya. Ini kan soalnya mintanya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, ya berarti dia minta daerah positif. Nah, berarti ini nih jawabannya ada 2 ya, yang di kanan sama di kiri. Maka nanti HP-nya adalah X kurang dari min 4 ya, atau satu lagi kita punya daerahnya adalah X lebih besar dari 0. Nah, ini nih nanti jawabannya gitu ya. X kurang dari min 4 atau X lebih besar dari 0. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, semoga dengan penjelasan tadi dan beberapa contoh ya, contoh ada tiga contoh ini, kalian semakin paham dengan materi definite yang biasanya kita temukan di pertidaksamaan. Terima kasih.